Jangan tinggalkan istighfar dan salawat. Nah, terutama salawat. Dan salawat, bahkan salawat itu mencakup sudah. Salawat itu ada syukurnya, ada ibadahnya, ada memujinya di situ, ada istighfarnya juga. Orang baca salawat secara tidak langsung dia juga diampunkan dosanya oleh Allah SWT. Jadi salawat itu. Nah, jangan sampai, kalau bisa, jangan sampai ditinggalkan bersalawat kepada Rasulullah setiap hari. Maka Syekh Ahmad Tijani Allah mengatakan, amal yang paling mujarab di akhir zaman bagi penghuni akhir zaman, paling mujarab itu adalah salawat. Dikatakan sab'atu asya tunawwirul qabr. Dikatakan ada 7 perkara. Ada 7 perkara yang bisa menerangi kuburan. Nah, mudah-mudahan kuburan kita diterangi oleh Allah SWT. Ada 7 perkara ini yang bisa menerangi kuburan. Pertama adalah awwaluhal ikhlas fil ibadah. Ikhlas dalam ibadah. Ikhlas dalam ibadah, ibadah tidak mengharap imbalan. Ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala. Nah, jadi ikhlas mencari ridho Allah, ini yang kita usahakan nih. Jadi memang tingkatan ibadah itu ada orang yang beribadah karena takut neraka, ada juga orang yang beribadah karena kepingin surga Allah. Nah, dan ada yang lebih tinggi lagi beribadah itu tidak karena ingin surga, tidak karena takut neraka, tapi karena melaksanakan perintah Allah dan mencari ridho Allah. Nah, ini yang sedang kita usahakan, bagaimana supaya ibadah kita ini adalah tujuannya untuk mencari ridho Allah, bukan karena ingin surga, bukan karena ingin neraka, tapi supaya mendapat ridho Allah. Kalau Allah ridho di neraka pun tidak apa-apa, yang penting Allah ridho. Nah, malaikat Malik juga di neraka tidak akan kepanasan karena Allah ridho tadi. Daripada masuk surga tapi Allah tidak ridho, tidak akan nikmat surga kalau Allah benci. Nah, yang kita cari ridho Allah SWT. Ini ikhlas dalam ibadah. Yang kedua yang bisa menerangi kuburan adalah birrul walidain, berbakti kepada kedua orang tua. Bagi yang masih hidup kedua orang tuanya, maka hendaklah berbakti kepada kedua orang tuanya. Diurus orang tuanya, disayangi sebagaimana mereka menyayangi kita di waktu kecil. Bagi yang sudah meninggal, didoakan terus. Jangan sampai tidak mendoakan orang tua. Jangan hanya setiap sholat 5 waktu saja mendoakan orang tua. Tapi kalau bisa minimal 50 kali dalam sehari doakan orang tua itu. Nah, di antaranya setiap habis azan tuh baca 5 kali Rabbighfirli wali Rabbighfirli. Setiap mendengar azan, habis membaca doa azan baca Rabbighfirli wali. Ini yang diajarkan oleh Habib Salim Asyatiri di antaranya. Rabbighfirli walidayya, Rabbighfirli walidayya 5 kali. Kalau setiap 5 kali dengar azan berarti sudah 25 kali sudah ya. Nah, habis sholat umpamanya 5 kali berarti sudah 30 kali. Setiap kali sujud, setiap sholat, kalau sholat 17 rakaat, setiap sujud tuh ada sempalkan, diselipkan Rabbighfirli walidayya. Nah, sudah berapa? 17. Kalau sholat sunnah lagi, baca bisa 100 kali setiap hari doakan orang tua. Nah, jadi jangan sampai mendoakan orang tua hanya habis sholat saja, tapi harus perbanyak mendoakan orang tua kita. Nah, karena mereka adalah wasilah kita bisa hidup di muka bumi karena perantara mereka. Mereka adalah perantara. Kalau tidak karena mereka tidak bisa hidup kita di dunia ini. Maka harus kita berbakti kepada mereka dan berbuat baik kepada mereka dan terus mendoakan mereka. Insya Allah hidup kita diberkahi oleh Allah Taala kalau kita mendoakan orang tua kita. Akan diberkahi oleh Allah Taala. Itu yang kedua yang bisa menerangi kuburan adalah birrul walidain, berbakti kedua orang tua. Wasalis yang ketiga silaturahmi. Nah, termasuk hadir majelis ilmu, majelis zikir itu ada silaturahmi, ketemu sesama saudara, sesama muslim, itu silaturahmi, terutama kerabat-kerabat, silaturahmi kepada kerabat dekat ataupun kerabat jauh. Nah, itu juga bisa menerangi kuburan. Warabi yang keempat, alla yudhi'a umrahu fil ma'siyah. Hendaklah dia tidak menyia-nyiakan umurnya untuk maksiat.
Nah, berusahalah untuk menjaga waktunya, jangan sampai dia bermaksiat kepada Allah SWT. Jangan sia-siakan umur untuk bermaksiat kepada Allah SWT. Ini yang keempat yang bisa menerangi kuburan. Wal khamis, dan yang kelima yang bisa menerangi kuburan kita, Allah yatba hawa, hendaklah dia tidak mengikuti hawa nafsunya. Berusaha untuk melawan keinginan hawa nafsunya. Karena hawa nafsu kan senantiasa mengajak kita kepada kejahatan, keburukan, mengajak kita untuk meninggalkan perintah Allah, mengajak kita untuk maksiat, bersenang-senang, itu kan hawa nafsu. Wasadis, yang keenam, ayat tahida fit ta'ah, bersungguh-sungguh dalam berbuat taat kepada Allah SWT, itu akan bisa menerangi kuburan. Dan yang terakhir, yang ketujuh, yang bisa menerangi kuburan, ayyuksira zikrallah, hendaklah dia memperbanyak berzikir kepada Allah. Zikir, apa itu bentuk zikir? Terutama istighfar dan sholawat. Jangan tinggalkan istighfar dan sholawat. Nah, terutama sholawat dan sholawat, bahkan sholawat itu mencakup sudah. Sholawat itu ada syukurnya, ada ibadahnya, ada memujinya di situ, ada istighfarnya juga. Orang baca sholawat secara tidak langsung dia juga diampunkan dosanya oleh Allah SWT. Jadi sholawat itu, nah, jangan sampai, kalau bisa jangan sampai ditinggalkan bersalawat kepada Rasulullah setiap hari. Maka Syekh Ahmad Tijani mengatakan, amal yang paling mujarab di akhir zaman, bagi penghuni akhir zaman, paling mujarab itu adalah salawat. Salawat itu paling mujarab sudah. Nah, itu di akhir zaman. Dan untuk semua hajat, itu salawat Nabi. Maka rutinkan itu, baca salawat, insya Allah kita akan diberi kemudahan oleh Allah SWT dalam beramal, diberi kemudahan dalam segala urusan kita, dan kuburan kita akan diterangi oleh Allah SWT dengan kita berbanyak zikir.